Ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 20. Mari kita mulai. Yeonsuk keluar dari mobil yang baru saja ia parkirkan di parkiran kampus Universitas Kyungshae. Ia menghela nafas dalam dan langsung berjalan menaiki tangga menuju taman kampus. Sembari berjalan, matanya memperhatikan gedung seni rupa. Mata menyipit mencari-cari sosok seseorang. Ahrem yang sudah berada di kampus dengan sengaja menunggu Yeonsuk di taman. Bibirnya membentuk senyuman dan langsung menghampiri pria itu. "Senior!" Yeonsuk terlonjak kaget dan menatap orang yang mengagetkannya itu. "Kenapa terkejut begitu?" tanya Ahrem lucu. Yeonsuk menghembuskan nafas sebal. "Siapa yang tidak akan terkejut?" tanyanya dan berjalan melewati Ahrem. Ahrem tersenyum sembari mengikuti Yeonsuk lalu memeluk lengan pria itu. Yeonsuk terkejut memandang lengannya, lalu memandang gadis itu. Kakinya sampai berhenti melangkah. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya. Ahrem mempertahankan pelukannya ketika Yeonsuk menarik tangan. Yeonsuk menatap Ahrem tak mengerti. Ahrem memandang Yeonsuk. "Kau akan berterima kasih padaku. Lihat saja." Dahi Yeonsuk berkerut dan mengedarkan pandangan. Orang-orang yang berada di sekitar mereka tampak menatap sambil saling berbicara. Tidak sedikit yang langsung sibuk dengan ponsel mereka. "Kau tahu, rumor cepat menyebar di kampus ini," ucap Ahrem memberitahu. "Karena kejadian kemarin, anak-anak lain mengungkapkan kekesalan mereka dengan membicarakan anak seni rupa itu," ceritanya. Yeonsuk tertegun memandang Ahrem. "Orang-orang sudah mulai bergosip begitu aku tiba di kampus. Mereka berkata, kau memiliki hubungan dengan gadis itu." Ahrem tersenyum manis. "Karena itu, sekarang aku akan membantumu membersihkan rumor itu." Yeonsuk diam sejenak menatap Ahrem. "Kau membantuku dengan menciptakan rumor?" tanyanya tak mengerti. Ahrem cemberut. "Paling tidak kan memiliki rumor denganku akan lebih menguntungkanmu daripada anak seni rupa itu," jawabnya percaya diri. Yeonsuk mengerutkan dahi lalu mendorong tangan Ahrem dengan tangannya yang lain. Namun gadis itu tidak ingin melepaskan tangannya. "Au!" Ahrem meringis menahan sakit karena Yeonsuk mencengkram tangannya untuk lepas dari lengan pria itu. Ia memegang pergelangan tangannya dan menatap pria itu tak mengerti. Yeonsuk menatap Ahrem tanpa ekspresi. "Apa maksudmu? Siapa yang memintamu melakukannya?" tanyanya. "Senior, aku hanya ingin membantumu. Dengan pamormu, kau tahu berapa banyak wanita yang akan kecewa jika mendengarmu memiliki hubungan dengan anak seni rupa itu?" tanya Ahrem tak mengerti. "Siapa yang butuh bantuan?" tanya Yeonsuk balik. "Jika rumor yang beredar itu kau dekat denganku, bukankah wanita-wanita lain tidak akan menggila?" tanya Ahrem berusaha membuka pikiran Yeonsuk. Yeonsuk mengelus dahinya kesal, lalu kembali menatap Ahrem. "Itu dia," ucapnya. "Kenapa kau menutupi fakta dengan rumor omong kosong itu?" tanyanya balik. "Ya karena..." Ahrem terdiam setelah memahami maksud ucapan Yeonsuk. Menatap pria itu tak percaya. Apa?" Yeonsuk menghembuskan nafas kesal. "Jangan mengasumsikan apapun dengan pikiran bodohmu itu," ucapnya. Lalu melanjutkan perjalanannya menuju kelas. Ahrem menatap punggung Yeonsuk tak percaya. Matanya melirik sekitar. Orang-orang menatapnya ingin tahu apa yang terjadi. Ia berbalik dan langsung berjalan pergi dengan wajah kesalnya. Sementara itu, guru memasuki kelas paginya dengan perasaan tidak nyaman karena orang-orang melirik penasaran. Dan ketika ia menoleh, mereka akan berpaling. Ia menghampiri Sua yang sudah terlebih dulu di kelas. "Kau sudah di sini?" sapanya sembari melepaskan tas ransel. Sua menatap Gorum tanpa ekspresi. "Kau pacaran dengan senior Yeonsuk?" tanyanya langsung. Gorum tertegun mendengar pertanyaan itu. "Sua, rumor itu tidak benar.
Kenapa aku berpacaran dengannya? Tanyanya berusaha menjelaskan. Sua menghembuskan nafas sebal. Lalu kenapa kau ke apartemennya dan dia membiarkanmu masuk di saat yang lain tidak? Tanyanya. Lidah Gorum tiba-tiba terasa keluh. Ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan itu. Sua memalingkan wajahnya, lalu mengambil buku-bukunya. Gorum tertegun dan spontan menahan temannya itu. Kau akan kemana? Sua menatap Gorum tanpa ekspresi. Kupikir kau temanku, tapi kau menipuku seperti ini. Ia menepis tangan gadis itu, lalu pindah ke kursi lain. Setelah kelas, Gorum mengikuti Sua keluar dari kelas. Sua, panggilnya, sembari menarik tangan gadis itu. Sua menatap Gorum kesal. Apa? Gorum menghela nafas dalam. Aku tidak pernah menipumu, jelasnya. Aku tidak pacaran dengannya. Sua memalingkan wajahnya beberapa saat, lalu kembali menatap Gorum kecewa. Apakah aku terlihat konyol karena memiliki impian ingin pacaran dengan anak teknik? Gorum tertegun. Hah? Sua menepis tangan Gorum dari tangannya. Dan dengan bodohnya, aku menceritakan banyak hal tentang senior An Yeon Sok, ucapnya. Lalu berjalan pergi begitu saja. Gorum terbengong-bengong mendengar ucapan Sua, lalu memperhatikan sekitar. Orang-orang meliriknya sembari berlalu. Ia menghembuskan nafas dalam dan berjalan pergi seorang diri menuju kelasnya yang lain. Makan siang. Gorum menghampiri salah satu meja taman yang kosong dan duduk di sana. Ia melepaskan tas dan meletakkannya di meja, lalu menghembuskan nafas panjang. Aku makan roti saja apa ya? Atau beli kimbap? Pasti di kafetaria akan lebih heboh lagi, ucapnya sendiri. Perhatiannya teralih pada getaran panjang ponsel di saku baju hangatnya. Ia mengeluarkan benda itu dan tertegun melihat nama siapa yang memanggil. Senior An Yeon Sok. Ia menatap layar. Ibu jarinya menggantung di depan tombol hijau. Setelah menimbang-nimbang, ia akhirnya menjawab panggilan itu. Halo, sapanya pelan. Kau di mana? Tanya Yeon Sok di seberang. Gorum memandang ke bawah. Ada apa senior? Tanyanya. Itu bukan jawaban pertanyaanku, ucap Yeon Sok yang berjalan di sekitaran taman mencari Gorum. Gorum diam sejenak. Gorum, panggil Yeon Sok. Kalau dipikir-pikir, ucap Gorum. Kenapa kau selalu memanggilku dengan nama saja? Tanyanya. Mulut Yeon Sok terbuka tak percaya. Tiba-tiba kau penasaran. Gumam Gorum membenarkan. Yeon Sok menemukan di mana Gorum dari jauh. Kakinya melangkah ke arah garis itu yang duduk membelakanginya. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak pernah membiarkan orang asing masuk, ucapnya. Mata Gorum bergerak ke sudut matanya sembari berpikir. Masuk kemana? Tanyanya. Yeon Sok menahan senyuman. Masuk ke rumahku. Gorum mengangguk mengerti. Oh. Yeon Sok berhenti tak jauh di belakang Gorum, memandang punggung gadis itu. Tidak dingin di sana? Tanyanya. Kedua bahu Gorum bergidik sembari merapatkan baju hangatnya. Dingin? Jawabnya. Ayo, kita ke kafetaria. Aku lapar, ajak Yeon Sok masih melalui telepon. Gorum menghembuskan nafas lesu. Aku tidak ingin ke kafetaria, jawabnya. Kenapa? Tanya Yeon Sok. Orang-orang akan melirikku terus ketika berlalu, jawab Gorum lesu. Apalagi jika ke kafeteria, selera makanku pasti hilang. Yeon Sok manggut-manggut sendiri, lalu memutuskan telepon dan menurunkan ponsel dari telinga. Ayo makan siang di luar, ajaknya dengan suara lebih lantang. Gorum memandang ponselnya bingung, lalu menoleh ke belakang. Matanya yang sipit membesar, lalu memperhatikan sekitar. Kenapa kau di sini, senior? Bisiknya tak mengerti. Kepala Yeon Sok berat ke satu sisi. Ada apa? Aku tidak boleh di sini. Gorum menghembuskan nafas sebal dan bangkit bersama tas ranselnya, lalu bergegas pergi meninggalkan Yeon Sok sembari mengenakan tas ransel itu.
Sebelah alis Yeonsuk naik melihat gadis itu malah pergi, lalu mengikutinya. "Gorom," panggilnya. Gorom terkejut. Yeonsuk memanggil namanya di tengah taman dan menatap pria itu sebal. "Jangan panggil namaku," ucapnya setengah tertahan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Yeonsuk terbengong-bengong melihat Gorom kabur. Kedua tangannya masuk ke saku baju hangat dan menahan tawa. "Han Gorom!" soraknya. Gorom terperanjat kaget dan menoleh. Ia menatap pria itu sebal dari jauh. Yeonsuk melangkah ke arah Gorom dengan senyuman lucunya. Gorom melirik ke kanan dan kiri memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Yeonsuk tiba di sebelah Gorom dan membalik gadis itu sembari merangkulnya. "Ayo makan di luar," ajaknya. "Senior," bisiknya sembari menahan langkah. Yeonsuk menahan bahu Gorom dengan rangkulannya sembari menahan senyuman. "Aku lapar." Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Bye!